Bab 433. Leluhur ketiga adalah dia. Lapisan kelima lebih besar dari lapisan keempat dan hampir tidak tandus. Ada tanaman mirip ganggang seperti yang dia lihat di tumbuh di sini. Dilihat dari atas, ada petak-petak tanaman hijau yang sangat besar. Daun tanaman ini bergerak dalam pola yang misterius. Jika seseorang melihat mereka terlalu lama, tubuh mereka akan bergerak mengikuti dedaunan. Pada lapisan kelima, Wang Lin melihat 3 pohon reinkarnasi, dan di atas masing-masing pohon itu duduk seorang dukun berdaun 8. Semua luka mereka parah dan mereka diambang kematian. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia berteleportasi ke salah satu dari mereka. Namun, saat dia muncul di sebelah pohon reinkarnasi, ekspresinya berubah dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya. Tumbuhan seperti ganggang mulai bergerak saat dia muncul dan kemudian bertabrakan satu sama lain di tempat Wang Lin sebelumnya berada. Tak lama kemudian, semua tanaman ganggang di lapisan kelima berkumpul bersama untuk membentuk sosok manusia. Sosok-sosok ini seluruhnya terbuat dari tanaman ganggang dan mengeluarkan aura yang aneh. Tungkai bawah mereka terhubung dengan tanaman ganggang di tanah dan juga bergerak dengan cara misterius yang sama. Dalam sekejap mata, makhluk hidup aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin. Orang asing, tinggalkan tempat ini. Suara tanpa jenis kelamin datang dari mulut tanaman ini dan bergema di seluruh lapisan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setiap makhluk hidup ini memiliki kultivasi seorang kultivator Naschen Soul. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan makhluk hidup ini, jadi dia melambaikan tangannya dan bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul di genggamannya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Jiwa, bubar." Jiwa-jiwa itu tiba-tiba keluar satu persatu dan mengepung bendera jiwa. Ada lebih dari 600 juta fragmen jiwa dan 26 jiwa utama, termasuk jiwa dutian, di bendera jiwa 1 miliar jiwa. Fragmen jiwa ini tidak dapat membentuk kultivator ascendan tahap akhir ketika digabungkan bersama atau bahkan kultivator ascendan tahap menengah. Namun, mereka masih bisa bergabung untuk membuat kultivator ascendan tahap awal. Wang Lin tahu bahwa dia harus bertindak cepat selama perjalanan ini dan tidak membuang waktu, jadi dia segera mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Wang Lin berteriak, "Fius!" 500 juta fragmen jiwa dan lebih dari selusin jiwa utama menyatu untuk menciptakan fragmen jiwa ascendan yang kuat. Saat jiwa muncul, seluruh lapisan kelima bergetar. Fragmen jiwa yang tersisa dan jiwa utama berputar di sekitar Wang Lin sambil mengeluarkan ratapan hantu. Wang Lin tahu bahwa jiwa ascendan ini tidak bisa begadang terlalu lama, jadi dia berteriak, "Bunuh!" Mata kultivator ascendan tahap awal berbinar dan dia melambaikan tangannya. Pada saat ini, semua tumbuhan mirip ganggang di lapisan kelima hancur. Wang Lin tidak berhenti, dia menyerbu ke arah pohon reinkarnasi dan menunjuknya. Semua pecahan jiwa di sekelilingnya menyerbu untuk melahap pohon reinkarnasi. Pohon reinkarnasi segera runtuh dan dukun 8 daun di atasnya mengeluarkan seteguk darah dan mati. Proses ini berlanjut saat Wang Lin memimpin jiwa ascendan bersama dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan menyapu lapisan kelima. 2 dukun daun 8 yang tersisa yang sedang menyembuhkan juga dibunuh olehnya, tubuh mereka dihaluskan, dan dia menyingkirkan tengkorak mereka. Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap Forsaken Immortal Clan.
Dia dengan cepat terbang ke lapisan ke-6, dan di sana dia seperti iblis yang membunuh anggota klan abadi yang terlupakan yang dia lihat. Sasarannya adalah pohon reinkarnasi. Di lapisan ke-6 ada 3 pohon reinkarnasi. Berkat kekuatan Ascendan Soul tahap awal, 3 orang yang menyembuhkan di lapisan ke-6 juga mati. Wang Lin mengisi melalui lapisan ke-7, lapisan ke-8, langsung ke lapisan ke-10. Di lapisan ke-10, jiwa Ascendan runtuh menjadi pecahan jiwa yang lemah. Mereka kembali ke bendera jiwa dan tidak bisa dipanggil lagi. Bendera jiwa 1 miliar jiwa disingkirkan oleh Wang Lin. Sepanjang jalan, dia harus mempelajari bendera jiwa. Meskipun jiwa Ascendan kuat, durasinya terlalu singkat dan masih ada perbedaan kekuatan dibandingkan dengan kultivator Ascendan asli. Selain itu, kerusakan pada pecahan jiwa sangat besar di setiap penggunaan. Inilah mengapa Dutian hanya memanggilnya untuk menakut-nakuti orang dan tidak membuatnya berkelahi. Sepanjang jalan, termasuk yang dia bunuh sebelumnya, Wang Lin membunuh total 19 dukun 8 daun. Semuanya sudah terluka parah dan meninggal tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Semua lapisan selanjutnya memiliki tanaman misterius yang bertindak sebagai penjaga seperti yang dilakukan lapisan ke-6. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa Ascendan, dia akan dihentikan di lapisan ke-6. Lagi pula, hanya ada 3 pembudidaya Ascendan di planet ini tidak termasuk Yun Kuei-si. Zhuxi berada di Gunung Susaku. Chu Yunfei telah ditakuti planet ini, dan kultivator Ascendan terakhir dari sekte penghancur bumi terluka parah dan saat ini pulih di lokasi rahasia. Jika tidak ada kultivator Ascendan, maka dengan pertahanan yang disiapkan untuk makam abadi, tidak akan ada masalah. Dari lapisan ke-6 hingga lapisan ke-10, Wang Lin mendapatkan panen yang luar biasa. Dia tidak tahu apa gunanya tengkorak itu, tapi dia tidak menyangka klan abadi yang terlupakan memiliki begitu banyak persediaan batu roh. Menurut logika, batu roh ini tidak berguna bagi klan abadi yang ditinggalkan. Kekuatan tato mereka berasal dari binatang iblis, jadi batu roh ini seharusnya tidak berguna bagi mereka. Meskipun batu roh tidak lagi menarik perhatian Wang Lin, ini adalah mata uang yang digunakan di kalangan pembudidaya, jadi lebih banyak lebih baik. Sepanjang jalan, Wang Lin mengumpulkan sejumlah besar batu roh. Bahkan jika Anda menempatkan batu roh ini di sekte negara budidaya peringkat 4, mereka akan cukup untuk bertahan selama 1000 tahun. Tetapi dibandingkan dengan batu roh ini, tengkorak dukun berdaun 8 ini lebih menarik perhatian Wang Lin. Masing-masing tengkorak memiliki tato unik di atasnya dan aura yang mereka keluarkan cocok dengan pembudidaya transformasi jiwa. Wang Lin merasa bahwa tengkorak ini tidak sederhana dan jauh lebih berharga daripada batu roh. Perasaannya akurat. Di planet Tianyun, esensi orang-orang yang menggunakan jenis kekuatan berbeda dari para pembudidaya ini sangat berharga. Esensi dari anggota Forsaken Immortal Clan ada di tengkorak mereka. Jika teknik rahasia digunakan, tato bisa dihilangkan dari tengkorak, memungkinkan seseorang mendapatkan kekuatannya. Jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak dukun berdaun 9 atau lebih tinggi, nilainya bahkan lebih besar. Di antara bintang-bintang, ada beberapa penduduk asli di beberapa planet dengan kekuatan misteriusnya sendiri yang sangat berbeda dengan para pembudidaya. Penduduk asli ini telah menarik perhatian aliansi budidaya. Aliansi budidaya tidak memusnahkan mereka tetapi menangkap mereka dengan cara tertentu.
Mereka membiarkan generasi mereka tumbuh sehingga mereka dapat memanen setiap generasi dan menciptakan persediaan esensi ini yang tak ada habisnya. Untuk membesarkan ras lain di penangkaran, mereka secara alami harus diberi makanan. Wang Lin memiliki total 19 tengkorak. Setelah dengan hati-hati menyingkirkannya, dia melihat ke pintu masuk ke lapisan ke-11 dan mulai ragu. Dia tidak tahu berapa banyak lapisan makam abadi, dan jika dia tidak memiliki jiwa ascendan, tidak akan ada cara baginya untuk sampai sejauh ini. Dia memiliki keyakinan tentang lapisan ke-11. Namun, dia memiliki perasaan misterius bahwa ada sesuatu di lapisan ke-11 yang memanggilnya. Wang Lin mencibir, dia tidak terburu-buru tetapi mulai mengatur formasi. Formasi ini adalah salah satu yang diajarkan Dutian kepadanya untuk melawan kekuatan garis keturunan leluhur Giant Demon Clan, itu adalah arai transfer kecil. Dia dengan mudah meletakkan formasi dan meletakkan sepotong batu giok langit. Wang Lin melihat ke arah lapisan ke-11. Itu benar-benar gelap dan asap hitam keluar darinya. Ini berbeda dari lapisan lainnya. Wang Lin memegang pedang langit di tangan kanannya, mengumpulkan energi spiritual surgawi, dan melompat ke dalam terowongan. Terowongan ini tidak terlalu dalam, jadi tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk keluar dari terowongan dan memasuki lapisan ke-11. Saat dia masuk, ekspresinya menjadi aneh. Lapisan ke-11 tidak terlalu besar dan ada saluran yang digali di tanah. Saluran membentuk bentuk tato dan ada cairan merah mengalir di dalamnya. Hal yang membekas di benak Wang Lin adalah tato merah yang dibentuk oleh saluran. Pada saat yang sama, aura dingin keluar dari tanah. Ini jelas merupakan tempat yin yang ekstrim. Di tengah tato melayang seorang wanita telanjang. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dia mengeluarkan aura iblis. Tubuh wanita ini sangat menggairahkan dan sempurna. Tidak ada bekas tato di tubuhnya selain tanaman berdaun 9 di dahinya. Dia sangat cantik, selain dari mayat surgawi. Satu-satunya orang yang dilihat Wang Lin secantik dirinya adalah Liu Mei. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, namun dia memberikan perasaan yang akrab. Ada sebuah gulungan terbuka yang melayang di atas wanita itu, dan ada 9 cahaya keemasan pada gulungan itu yang membentuk sebuah lingkaran. Untaian gas hitam keluar dari gulungan itu dan memasuki dahi wanita itu. Saat dia melihat gulungan itu, hatinya bergetar. Gulungan itu terlihat sangat familiar, itu tampak persis seperti gulungan di tasnya yang masih belum dia ketahui cara menggunakannya. Pada saat ini, tato darah tiba-tiba bersinar merah terang dan wanita di tengah perlahan membuka matanya. Matanya sangat cerah. Ada sedikit cahaya iblis di matanya, membuatnya terlihat sangat memikat. Tatapannya yang sedikit iblis akan menyebabkan siapapun yang memandangnya memasuki keadaan kebingungan. Setelah melihat mata wanita ini, dia tiba-tiba mulai gemetar. Dia akhirnya menyadari mengapa wanita ini tampak begitu akrab. Pedang surgawi di tangan Wang Lin mulai bersenandung. Roh pedang Suli Guo terbang keluar dari pedang dan bergumam, "Adik peri. Terima kasih telah mengirimkan fragmen jiwa yang terbentuk dari domain saya ketika saya bereinkarnasi menjadi seorang kultivator." Bab 434. Apakah Anda ingin berbohong dengan saya? Ekspresi Wang Lin jelek saat dia diam-diam menatapnya. Mata Suli Guo terkunci pada wanita itu saat dia meninggalkan pedangnya dan terbang ke arahnya. Dia bergumam, "Adik peri, jangan takut. Kakak musuh akan datang."
Wanita itu tersenyum. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke dahi Suliguo. Saat jarinya mendarat, Suliguo menyeringai dan tubuhnya menghilang. Menggantinya adalah sinar energi pedang. Pelacur, kakekmu sudah menderita sekali. Bagaimana saya bisa mengulangi kesalahan yang sama? Senyum di wajah wanita itu melebar dan kemudian dia dengan lembut meniup energi pedang. Energi pedang tiba-tiba hancur saat terkena nafasnya. Adegan ini sangat menakutkan Suliguo sehingga dia segera kembali ke Wang Lin dan kembali ke dalam pedang langit. Wang Lin bertanya, dengan nada berat, "Siapa kamu?" Wanita itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Di antara para pembudidaya, saya dipanggil Meiji, dan di klan abadi yang terlupakan, saya adalah leluhur ketiga." Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Jadi itu adalah leluhur ketiga Tuan." Junior tidak sopan terburu-buru ke sini dan akan pergi. Dengan itu, dia mulai mundur. Riak muncul di mata wanita itu dan dia berkata, "Jangan panggil aku Tuan leluhur ketiga, saya lebih suka ketika orang memanggil saya Meiji. Anda dapat pergi hari ini, tetapi hanya jika Anda patuh." Wanita itu menunjuk ke udara dan terowongan yang menuju ke lapisan ke-10 segera ditutup. Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan dingin menatap wanita itu dan bertanya, "Apa maksud senior?" Wanita itu meletakkan jari di dekat mulutnya. Matanya dipenuhi dengan pesona memikat saat dia tersenyum. "Apa arti lain yang bisa saya miliki? Aku hanya ingin kamu merasakan indahnya hidup. Aku bisa mencium aura yang sangat bersih keluar dari tubuhmu. Saya percaya bahwa Anda masih belum mencicipi seorang wanita. Beruntung saya." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan tenang berkata, "Jika kamu berada di sini berarti kamu terluka parah. Tuan leluhur ketiga, apakah Anda mengenali item ini?" Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Fragmen jiwa terbang bersama dengan ratapan hantu mereka. Ratapan hantu ini secara langsung memengaruhi jiwa seseorang. Mata wanita itu berbinar. Dia menatap bendera jiwa dan berkata, kata demi kata, bendera jiwa 1 miliar jiwa. Tangan kiri Wang Lin menunjuk pedang langit dan mulai bersinar. Kemudian dia mengayunkan pedang dan menebas tanah. Dengan ledakan, parit yang dalam muncul di tanah. Wang Lin menatap wanita itu dan berkata, "Saya hanya menggunakan 10% dari energi spiritual surgawi saya dalam serangan itu. Jadi itu adalah harta surgawi." Mata wanita itu menjadi dingin. "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan 2 harta itu? Jika kamu dengan kekuatan penuh, aku tidak akan percaya diri, tapi aku yakin kamu terluka parah. Senior, jangan paksa saya, itu tidak akan baik untuk salah satu dari kita. Adapun masalah hari ini, saya akan meninggalkan makam abadi ini dan Anda dapat terus menyembuhkan." Dia tidak percaya diri terhadap wanita ini. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang mirip dengan seorang kultivator ascendan. Bahkan jika dia terluka, dia masih memiliki beberapa metode untuk digunakan. Dia tidak seperti dukun berdaun 8 yang bisa dibunuh dengan mudah oleh Wang Lin dengan bantuan jiwa ascendan. Wanita itu samar-samar tersenyum. Dia memandang Wang Lin seolah dia adalah kekasihnya dan tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak keras padamu, aku hanya ingin mengalami musim semi bersamamu. Mengapa menahan saya di luar pintu? Selain itu, makam abadi memiliki total 19 lapisan.
Setelah Anda melewati kakak perempuan di sini, Anda dapat menemukan rahasia kekuatan tato Forsaken Immortal klan saya. Lebih penting lagi, itu dijaga oleh fragmen jiwa leluhur pertama Forsaken Immortal klan saya. Anda memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, tidakkah kamu ingin mengumpulkan fragmen jiwa leluhur pertama? Wang Lin menatapnya. Suaranya dingin saat dia berkata, aku akan memberimu 3 napas waktu. Apakah saya pergi atau bertarung tergantung pada Anda. Wanita itu menghela nafas dan menunjuk ke udara. Terowongan yang telah menghilang muncul kembali. Karena kamu tidak ingin merasa nyaman denganku, aku hanya bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus meninggalkan fragmen jiwa domain itu. Wang Lin mundur dan dengan tenang berkata, begitu aku meninggalkan makam abadi, aku akan melepaskannya. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk menangkapnya. Dengan itu, Wang Lin bergerak seperti kilat menuju terowongan. Mata wanita itu menjadi dingin. Dia mencibir dan berpikir, aku ingin melihat bagaimana kamu masuk ke dalam perangkap. Namun, senyumnya tiba-tiba membeku. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba berhenti di luar terowongan. Tangannya bergerak dan kemudian energi spiritual surgawi mengelilinginya. Kemudian formasi muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam formasi yang telah dia tempatkan di lapisan ke-10. Setelah dia muncul kembali, dia tidak berhenti dan terus melarikan diri. Sungguh kultivator kecil yang berhati-hati, dia benar-benar membuatku sangat menyukainya. Jika saya menghisapnya hingga kering, itu akan membuat kekuatan tato saya pulih sedikit. Wanita itu menjilat bibirnya dan mengungkapkan cahaya licik di matanya. Jika dia berakting di sana, itu akan sulit. Jika dia menghancurkan tempat ini, aku harus menguatkan hatiku dan membunuhnya. Itu akan sia-sia. Sekarang setelah dia meninggalkan tempat ini, aku bebas menggunakan kekuatanku untuk menangkapnya dan bersenang-senang. Tidak ada seorang kakak perempuan pun yang bisa lolos. Dia menunjuk ke gulungan di atasnya dan berkata, tangkap dia dan bawa dia kembali ke sini. Dengan itu, gulungan itu tertutup dan menghilang. Bocah transformasi jiwa yang belum mencicipi seorang wanita. Wanita itu menyentuh bibirnya. Matanya mengungkapkan tatapan jahat dan dia berbisik, cepat kembali, anak kecil. Kakak sudah tidak sabar lagi. Wang Lin terbang dengan cepat dengan perasaan ilahi menyebar. Dia tidak percaya bahwa dia akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi dia bergerak secepat yang dia bisa dan segera sampai di lapisan kedua. Dia melihat terowongan ke lapisan pertama dan hendak berteleportasi ke sana ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengayunkan pedang langit ke belakang. Terdengar suara garukan saat energi pedang mengenai sesuatu di udara di belakangnya. Gulungan yang berada di atas kepala wanita itu memperlihatkan sosok ilusinya di udara. Ekspresi Wang Lin suram saat dia berbalik untuk melihat gulungan itu. Gas hitam iblis mengalir keluar dari gulungan itu. Gulungan itu perlahan terbuka, memperlihatkan 10 titik emas ungu yang membentuk lingkaran. Titik-titik ini melepaskan kekuatan misterius dan kemudian tiba-tiba berubah. Tato ular terwujud dari 10 titik cahaya dan terbang keluar. Tiba-tiba berubah menjadi naga ganas sepanjang 1000 kaki. Aura yang berasal dari naga ini berada pada level yang sama dengan binatang buas. Saat itu muncul, tiba-tiba terdengar raungan dan menyerbu ke arah Wang Lin. Tato ular yang muncul sebelumnya berkedip di dahi naga. Wang Lin mengayunkan pedang langit.
Energi pedang menembus naga seolah-olah itu tidak nyata. Mungkinkah energi spiritual surgawi tidak berguna untuk melawannya? Wang Lin terkejut. Bau amis melayang saat naga itu menyerangnya. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel untuk membuat batasan. Pembatasan ini, yang mengandung energi spiritual surgawi, dengan cepat mendarat di kepala naga. Ledakan. Dengan dentuman keras, naga itu mundur kesakitan. Pembatasan menutupi mulut naga seperti jaring besar, sehingga bisa lebih lama buka mulutnya. Naga itu menggeram saat menyerang Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan pedang langit untuk menghalangi di depannya. Naga itu menabrak pedang langit dan Wang Lin menggunakan kekuatan ini untuk mencapai terowongan ke lapisan pertama. Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, 10 titik pada gulungan itu berputar sekali lagi dan sebuah tato harimau muncul. Itu berubah menjadi harimau hitam raksasa sepanjang 1000 kaki. Saat dia muncul, dia melambaikan cakarnya dan menghancurkan batasan pada mulut naga itu. Naga dan harimau dengan cepat mengejar Wang Lin ke lapisan pertama. Di belakang mereka, gulungan itu mengeluarkan cahaya iblis dan perlahan mengikuti. Saat Wang Lin tiba di lapisan pertama, naga dan harimau menyusul. Untuk mencoba menjebakku dengan harta belaka, kamu telah meremehkanku. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menamparkan tasnya dan sebuah barang muncul di tangannya. Item ini adalah gulungan yang tidak bisa dia kendalikan bahkan sampai sekarang. Melihat gulungan yang sama dengan yang ini, Wang Lin memutuskan untuk mengikuti instingnya dan mencoba gulungan ini. Saat gulungan ini muncul, naga dan harimau itu berhenti dan tidak berani mendekat. Mereka berhenti 1000 kaki jauhnya dan mulai mengaum. Mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat gulungan itu dan membukanya. Gulungannya benar-benar hitam dan hanya memiliki 1 titik ungu kemasan. Saat gulungan itu terbuka, naga dan harimau itu berhenti mengaum. Mereka mulai menatap gulungan itu dengan cahaya misterius di mata mereka. Pada saat ini, gulungan dengan 10 titik emas ungu menyusul. Adegan ini agak aneh. Gulungan yang identik berjarak ribuan kaki dengan naga dan harimau di antara mereka. Mereka melihat kedua gulungan itu dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Pada lapisan ke-11, ekspresi leluhur ketiga sangat berubah. Atlas binatang tato. Mengapa orang ini memiliki harta Forsaken Immortal klan milikku? Mungkinkah nenek moyang meninggalkannya di luar? Mata wanita itu berbinar dan dia berbisik, kembali. Saat dia mengucapkan kata itu, gulungan dengan 10 titik itu bergetar. Naga dan harimau berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menuju gulungan itu. Tepat pada saat ini, satu-satunya titik di gulungan Wang Lin menyala dan muncul dalam bentuk seorang wanita. Seseorang tidak dapat melihat ciri-ciri yang tepat dari wanita ini, hanya siluetnya. Bab 435. Raksasa di bawah sekte mayat. Wanita itu mengangkat tangannya dan memanggil tato naga dan harimau. Kedua tato itu langsung bergetar dan kemudian, tanpa ragu, mereka terbang ke wanita itu. Kedua tato itu melingkari wanita itu seolah-olah mereka sangat bahagia. Tak lama kemudian, wanita itu perlahan kembali ke gulungan itu dan mengikutinya adalah kedua tato itu. Leluhur ketiga di lapisan ke-11 segera batuk darah. Ini adalah cedera yang disebabkan oleh binatang tatonya yang dicuri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nenek moyang yang mana ini?
Dia rela menyegel dirinya ke dalam tato bis atlas untuk menjadi monster tato itu sendiri. Leluhur ketiga menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke dahinya dan tanaman 9 daun muncul. Tato bis altas, kembali. Gulungan di lapisan pertama dengan cepat ditutup setelah leluhur ketiga memanggilnya dan menghilang. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih gulungannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya saat dia terbang menuju pintu keluar. Di lubang raksasa yang mengarah keluar dari makam abadi, Wang Lin mengelilingi dirinya dengan pecahan jiwa sekali lagi untuk melewati pohon. Sekarang sudah malam di luar dan benar-benar gelap. Saat dia keluar, dia menghilang sekali lagi tanpa jejak. Wang Lin tidak mengembalikan fragmen jiwa domain ke leluhur ketiga. Sejak fragmen jiwa domain ini telah meninggalkan leluhur ketiga, itu adalah keberadaannya sendiri dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kalau tidak akan ada cara bagi leluhur Giant Demon Clan untuk mendapatkannya. Jika leluhur ketiga memiliki kendali, dia mungkin akan mengambilnya kembali ketika dia melihat Wang Lin. Selain itu, Wang Lin dapat mengetahui dari pembicaraan mereka bahwa dia tidak terlalu peduli tentang fragmen jiwa domain ini, seolah-olah tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Namun, bagi Wang Lin, fragmen jiwa domain ini sangat berguna. Itu adalah kartu asnya untuk berurusan dengan orang tertentu. Zuxi saat ini sedang berkultivasi di gunung belakang Gunung Susaku. Ada kristal merah mengambang di depannya. Kristal ini berbentuk seperti hati. Itu adalah Cultivation Planet Heart, yang digunakan untuk mengontrol Cultivation Planet Crystal. Tak lama kemudian, Zuxi membuka matanya. Ada jejak kegilaan di matanya. Tatapan seperti ini tidak sering muncul padanya. Yun Kuesi, aku tidak membenci klan abadi yang ditinggalkan, tapi kebencianku padamu terlalu besar. Kamu pengkhianat, haha, pengkhianatan yang bagus. Meskipun saya terluka saat Anda menyerang saya secara diam-diam, saya sangat bersemangat. Qian Pinghai, jika kamu masih memiliki jiwa, perhatikan baik-baik, ini dia orang yang kamu pilih. Yun Kuesi, kamu dan aku tumbuh bersama dan memiliki bakat yang sama, namun mengapa Susaku sebelumnya, Qian Pinghai, selalu memandangmu dengan baik. Dia selalu memujimu, tapi bagiku, dia selalu penuh caci maki. Dia selalu menatapku dengan tatapan dingin, rasanya dia akan membunuhku jika aku melakukan satu kesalahan. Ketika dia memberi saya formasi Susaku misterius, saya sangat senang dan merasa sangat berterima kasih padanya. Saya bahkan melupakan semua ketidakbahagiaan di masa lalu dan hanya memiliki satu pikiran di benak saya, memberikan hidup saya ke planet Susaku dan menjadi Susaku yang baik. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Qian Pinghai sekejam itu. Formasi Susaku yang misterius adalah pedang bermata dua. Setiap kali digunakan, jiwa asal mengalami kerusakan besar. Jika digunakan terlalu banyak, jiwa asal tidak akan pernah bisa pulih. Bahkan sekarang dia sudah mati, saya masih tidak mengerti mengapa dia melakukan semua ini. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah diam-diam merencanakan selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan Cultivation Planet Crystal dari Susaku terakhir ketika dia meninggal, saya khawatir Susaku. Generasi ini bukanlah saya. Qian Pinghai, kamu buta menunjuk Yun Kuesi sebagai Susaku berikutnya. Jika saya mengikuti perintah Anda dan memberi Yun Kuesi kristal planet kultivasi, planet ini akan diambil oleh klan abadi yang terlupakan.
King Ping Hai, kau tua kentut, aku tidak mengubur tubuhmu di kuburan Suzaku tapi menjualnya ke sekte mayat. Itulah satu-satunya cara untuk meredakan kebencianku padamu. Qian Ping Hai, kebenaran membuktikan bahwa aku adalah orang yang paling cocok untuk menjadi Suzaku selanjutnya. Anda salah saat itu, jadi, sangat salah. Orang tua ini mencari di seluruh planet dan akhirnya menemukan Qian Feng di antara keturunanmu. Orang ini memiliki akar roh yang sama dengan Anda dan dia juga terlihat mirip dengan Anda. Setiap kali aku melihatnya, kebencianku padamu sedikit meningkat. Orang tua ini akan membesarkannya dan memberinya formasi Suzaku misterius. Setiap kali saya melihatnya menggunakannya, hati saya akan dipenuhi dengan sukacita. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk membayar Anda atas apa yang telah Anda lakukan terhadap saya. Yun Kuesi, kamu tahu tentang keberadaan cultivation planet Crystal. Anda memberi saya 3 bulan untuk mempertimbangkan apakah layak untuk menghancurkan segalanya untuk mendapatkan bantuan dari aliansi kultivasi. Meskipun kristal planet kultivasi disegel oleh Suzaku kedua, yang membuatnya sehingga Suzaku masa depan tidak akan dapat mengendalikannya, selama hati planet kultivasi hancur, itu masih dapat menyebabkan kristal planet kultivasi pecah seperti sehat. Namun, harganya terlalu mahal karena bahkan aku memiliki sebagian jiwaku di dalamnya. Begitu kristal planet kultivasi pecah, bahkan aku akan mati. Aliansi budidaya tidak akan dengan santai terlibat dalam masalah dengan setiap planet budidaya, tetapi itu hanya di bawah premis bahwa kristal planet budidaya tidak rusak. Aliansi kultivasi hampir tergila-gila menjaga kristal planet kultivasi tetap utuh. Masalah ini penuh dengan misteri dan tidak ada Suzaku sebelumnya yang tahu alasannya. Namun, satu hal yang pasti, begitu kristal planet kultivasi hancur, aliansi kultivasi akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Pada saat itu, klan abadi tertinggal kecilmu pasti akan mati. Kamu memberiku waktu 3 bulan untuk membiarkanku mempertimbangkan ini dengan hati-hati karena kamu tidak ingin mendorongku terlalu jauh. Yun Kuesi, orang tua ini akan bermain game denganmu. Jika Anda bisa mendapatkan kultivasi planet kristal ini sebelum hidup saya berakhir, maka saya tidak masalah memberikannya kepada Anda. Tapi begitu kamu kalah, orang tua ini harus menjadi gila dan menghancurkan cultivation planet kristal untuk menyeret klan abadi yang tertinggal bersamaku. Orang tua ini tidak bisa menjadi Suzaku yang pertama, tapi aku masih bisa menjadi Suzaku yang terakhir. Jangan beri aku kesempatan. Kegilaan di mata Zhuxi semakin dalam dan dia mulai tertawa seperti orang gila. Di sebelah barat benua Suzaku adalah dataran. Dataran ini ditutupi oleh ribuan gubuk sederhana. Ada pembudidaya yang menanam di dalam dan di luar gubuk. Sebagian besar pembudidaya ini adalah murid sekte dari negara budidaya peringkat 5. Tempat ini adalah garis pertahanan barat. 3 bulan gencatan senjata adalah saat yang tepat bagi mereka untuk pulih. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka telah lengah, masih ada banyak pembudidaya yang berpatroli. Area yang berjarak 5.000 km dari mereka tertutup awan hitam. Disitulah pasukan penyerang barat Forsaken Immortal Clan berada. Di tengah perkemahan para petani ada sebuah gubuk yang sangat mewah. Qian Feng duduk di dalamnya dengan Red Butterfly di belakangnya. Ada kebingungan di matanya bersama dengan rasa perjuangan yang sangat tersembunyi. Mata Qian Feng seperti kilat saat dia menatap awan hitam di kejauhan. Ekspresinya sangat suram. Apa yang orang tua itu pikirkan?
Segalanya menjadi terlalu berbahaya. Sebaiknya kita menyerah di planet Suzaku dan pergi jauh lalu kembali saat kita memiliki kekuatan untuk menang. Jika kebuntuan ini berlanjut terlalu lama, hati orang-orang akan hancur. Matanya menyala, dia mendengus dingin, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu di mana Cheng Niu itu. Dia berani melukaiku. Jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan melahap domainnya. Meskipun bendera jiwa 1 miliar jiwa sangat kuat, lelaki tua itu memberi saya harta karun. Melihat betapa repotnya lelaki tua itu, harta ini pasti sangat kuat. Dengan harta ini, saya memiliki kepercayaan diri dalam menangani bendera jiwa 1 miliar jiwa Cheng Niu. Namun, yang terbaik adalah tidak menggunakan harta yang diberikan lelaki tua itu kepadaku kecuali aku harus melakukannya. Kantung tulang tua itu menyembunyikan niatnya dengan baik, tetapi sejak lama saya menyadari bahwa sikapnya terhadap saya agak aneh. Aku akan membutuhkan bantuan saudari magang junior untuk melahap domain Cheng Niu. Aku harus hati-hati merencanakan ini. Setelah saya melahap domain orang ini dan menangkap saudari magang junior, saya akan meninggalkan planet ini. Alam semesta itu luas dan saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Sebelumnya, saya peduli dengan gelar Suzaku, tetapi sekarang planet ini berantakan, gelar itu tidak berguna bagi saya. Namun, sebelum aku pergi, aku harus membunuh pelacur itu, Zixin. 1 bulan kemudian, sesosok muncul di dekat sekte mayat di Zhao. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah putih. Wajahnya memancarkan aura kuno. Dia adalah Wang Lin. Setelah meninggalkan makam abadi, Wang Lin tidak beristirahat dan menggunakan susunan transfer di Chu untuk memasuki medan pertempuran asing. Dia ingin menggunakan jiwa pengembara di sana untuk memperbaiki bendera jiwa 1 miliar jiwa. Sayangnya, meskipun dia telah menemukan jiwa pengembara, mereka tidak dapat digunakan untuk memperbaiki bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saat jiwa pengembara memasuki bendera jiwa, itu akan menjadi gila. Itu akan melahap fragmen jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat atau diserang oleh banyak fragmen jiwa dan dihancurkan. Keduanya adalah musuh alami, jadi, seperti api dan air, mereka tidak bisa bercampur. Akibatnya, menggunakan jiwa pengembara untuk memperbaiki bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah sebuah kegagalan. Adapun pemakan jiwa, Wang Lin menangkap satu untuk diuji, tetapi hasilnya sama, jadi dia menyerah pada metode ini dan meninggalkan medan pertempuran asing. Hal terakhir yang perlu dilakukan Wang Lin adalah pergi ke tubuh raksasa di bawah sekte mayat di Zhao. Tubuh ini milik leluhur Giant Demon Clan yang membawa Giant Demon Clan ke planet Suzaku. Wang Lin memiliki kapak raksasa di tasnya. Kapak ini milik leluhur pendiri ini. Wang Lin datang untuk mengambil sejumlah besar darah dari leluhur Giant Demon Clan ini sehingga tubuh aslinya dapat menggunakan darah tersebut untuk menggunakan teknik para dewa kuno. Ini adalah bagian dari persiapannya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak tertarik terlibat dengan kekacauan di planet Suzaku, dia hanya ingin mendapatkan cultivation planet Crystal untuk mengambil bagian dari jiwanya. Kemudian dia akan pergi ke planet Tian Yun untuk menemukan Yang Maha Melihat dan menjadi muridnya. Dia kemudian akan berkultivasi ke tahap ascendan di bawah langit baru. Dia pasti akan kembali ke planet Suzaku di masa depan, tetapi pada saat itu, dia bukanlah seseorang yang terjebak dalam rencana orang lain,
dia akan menjadi seperti seorang kaisar yang harus dijunjung tinggi oleh Suzaku saat ini. Dan aku pasti akan memiliki kesempatan untuk melihat organisasi kuat seperti apa aliansi budidaya ini sebenarnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia melihat ke langit, keinginannya untuk pergi meningkat. Namun, sebelum pergi, meskipun saya tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Suxi, saya harus menguji kedua muridnya, Liu Mei dan Qian Feng. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.